Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال أيضا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال أيضا فاذكروا لي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال أيضا من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan keafiatan, memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita usia, memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa beramal soleh. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat di mana kita belajar dan berzikir menjadi amal ibadah yang kita akan tuai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang Arif, kalau kawan-kawan mau ikut pengajian bareng, malam hari ini kita pengajian sambil zikir ya.
Nah, oke. Ini udah mulai. Ya, oke. Ya. Besok. Barakallah. Masya Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan ambil tempat ini. Kita kembali hadir di tempat ini untuk belajar sekaligus beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali untuk mengkaji kitab Mukasyafatul Qulub, ya. Masuk pada pembahasan al-ishq, yaitu kerinduan, ya. Kerinduan ini adalah bahasa qalbu. Kerinduan ini adalah bahasa qalbu. Seseorang yang sudah sangat mencintai sesuatu, dia akan merindukan sesuatu itu. Kalau ada orang yang rindu sama emaknya, karena dia merasakan betapa orang tuanya itu adalah orang yang sangat baik dalam kehidupannya, berikan perhatian, kasih sayang, melahirkan, membesarkan, sehingga dia rindu pada kekasihnya juga demikian. Yang sudah saya cerita kemarin, pembahasan tentang Zulaikha dan Nabila Yusuf alaihissalam. Namun ada kerinduan yang sangat tinggi dan mulia, yaitu kerinduan kepada Allah dan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan kepada Allah ini tidak akan bisa tercapai kecuali kita makrifat kepada Allah. Maka jalan makrifat ini tidak hanya sekedar ilmu, tidak hanya sekedar dialektika, tidak hanya sekedar pembahasan. Makanya syariat ada, syariat ibadah itu yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah supaya menuntun kita menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan buah iman. Apa buah iman itu? Ishq. Ishq itu buahnya iman. Ishq itu adalah hasil daripada tempaan iman, kerinduan kepada Allah. Iman itu adalah keyakinan. Hasil daripada keyakinan itu menghasilkan mahabbah. Kenapa kamu cinta kepada istrimu? Karena kita yakin istrimu cinta sama kamu. Ya. Kenapa kamu cinta kepada anakmu? Karena engkau yakin engkau akan dicintai oleh anakmu. Sekarang, kenapa kamu cinta kepada dunia? Apakah dunia itu cinta sama kamu? Karena dia kamu cinta. Itu namanya kita bertepuk sebelah tangan. Ya. Kenapa kita cinta akhirat? Karena akhirat itu mencintai kita. Bidadari itu mencintai kita.
Surga itu menyebut nama kita. Surga itu menanti-nanti kedatangan kita. Maka kita mencintai dia. Ya. Jadi kita hakul yakin itu sampai ke sana. Ini benda-benda semua, Pak. Ini benda-benda semuanya. Malaikat itu benda, surga itu benda. Karena dia benda, manusia itu benda. Langit ini benda. Ini saya arahkan kepada hakikat ya, supaya ketika kita zikir betul-betul kita memperoleh hakikat zikir itu apa. Ya udah zikir terus nih. Benda, segala yang namanya benda ada keterbatasan, ada batasan. Kenapa kita mesti mencintai Allah, merindukan Allah? Karena Allah tidak terbatas cintanya. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang dibuang. Itu bercanda. Ya. Kebanyakan. Kita harus akui itu, bahwa kecintaan seseorang itu ada batasnya. Kalau kita mati, nggak akan mungkin dia ikut kita ke liang lahat. Secinta-cintanya anak kita tidak akan ikut dengan kita ke liang lahat. Secinta-cintanya kita sama pekerjaan kita nggak akan ikut ke liang lahat. Secinta-cintanya kita sama harta benda itu nggak akan ikut dengan kita ke dalam liang lahat. Ada batasannya. Kenapa puncak tertinggi seorang yang beriman itu adalah cinta kepada Allah? Karena Allah itu adalah zat yang maha mencintai. Dia tidak punya batasan sampai kapan, sampai di mana. Cinta Allah itu tidak ada batas. Kalau kita udah paham sini dalam tafakur kita, maka kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kita mencintai Allah. Cuma untuk sampai ke sana gelola rindu itu muncul, perjalanan itu tidak mudah. Ada zikir-zikir yang kita tempuh. Karena tak kenal maka tak sayang, itu aja yang kuncinya. Tak sayang maka tak rindu. Kita tidak akan mau itu sampai berjam-jam berzikir kalau tidak ada. Tetapi mabuk cinta itu beda sama mabuk minuman. Ada mabuk cinta kan? Mabuk cinta itulah yang dirasakan oleh para muhibbin Allah wa Rasul, para pecinta Allah dan Rasulnya. Udah sampai dah kita ke makam. Itu kita mau kejar. Karena ayatnya jelas, perintah Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu mereka sangat mencintai Allah. Untuk bisa sampai kepada makom mencintai Allah itu, kita mesti mengenalnya. Dalam pembahasan tauhid kita sudah mengenal di sifat 20 yang sudah saya ajarkan kemarin. Sekarang kita merepresentasikan sifat 20 itu di dalam realitas zikir kita, dalam praktek zikir kita. Makanya ada la ilaha illa huwa, la ilaha illa
anta, la ilaha illa ana. Wah, itu nanti kita kayak gini gitu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tidak ada Tuhan kecuali saya. Ini bisa miring-miring nih. Kalau Dia itu masih jauh, kalau engkau udah dekat, kalau saya mau cari di mana? Inilah yang membuat Al-Hallaj itu dipotong lehernya, karena dia sudah mengaku Tuhan. Padahal konteksnya sebenarnya pengakuan dia itu tetap ada batas. Cuman dia tidak lagi melihat siapa-siapa kecuali Allah. Bahkan dia tidak lagi melihat dirinya, yang dia lihat hanya Allah. Coba antum sendiri berpikir di gunung, 3 kalimat ini saja. Iya, yang ada ini karena la mawjudun bil haqqi illallah. Enggak ada yang wujud ini kecuali adanya wujud Allah. Iya kan? Kalau udah dalam-dalam begini nih, saya mesti hati-hati menyampaikan. Kalau tidak sampai ke sana pemikiran kita, susah itu untuk mencapai makomnya. Karena yang kita tengok hanya diri kita, bukan Allah. Yang kita lihat keuntungan diri kita, bukan semata-mata ikhlas. Itulah yang disebut dengan arif billah. Kalau kita udah sampai pada makom arif billah, berbicara ikhlas itu tak bisa dicapai lagi dengan ungkapan kata-kata. Dia makanya dalam dirinya itu sudah tidak ada lagi dunia, sudah tidak ada lagi rasa dendam, udah nggak ada lagi rasa marah, udah nggak ada lagi, sudah bersih hatinya. Marahnya pun juga marah untuk kebaikan. Ya, gimana caranya itu Ustaz? Di Riyadh 40 hari. Saya masuk aja. Wa hikaya anna majnunul Laila qila lahu masmu qala Laila wa qila lahu yawman aw matas Laila qala inna Laila fi qalbi lam tamut ana Laila wa muru yawman ala darul Laila fa nazara ila samai fa qila lahu ya majnun la tanzuru ila samai walakin unzuru ila al-jidar Laila la'allaka taraha qala ana aktafi binajmi yaqa'a zullahu ala daril Laila. Ya. Suatu ketika ia lewat di rumah Laila, justru ia memandang ke langit, ke Majnun. Ia disebut Majnun itu karena saking, ini cerita sebenarnya bukan cerita asli. Ini cerita hikayat. Bagaimana orang yang sangat mencintai sesuatu, dia akan gila, mabuk karena kecintaannya kepada sesuatu yang dia cintai itu. Kalau memang betul-betul cinta, kalau kata anak muda sekarang, bucin, udah cinta itu, dia akan betul-betul nampak itu keseriusan cintanya. Keseriusan cinta itu nampak pada kemabukan yang dia rasakan. Ya. Ya, katakan wahai orang gila, janganlah engkau memandang langit, tapi lihatlah pagar rumah Laila.
Di sana engkau akan melihat lukisan Laila. Dia menjawab, aku cukup memandang sebuah bintang yang jatuh tepat di atas rumah Laila. Maksudnya gini, kalau orang sudah sampai pada makom mahabbah dan cinta kepada Allah, dia akan masuk pada ranah mabuk cinta tadi. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, bagi orang itu adalah sesuatu yang tidak masuk di akal, mustahil. Kok bisa sholat 300 rakaat? Kok bisa dia puasa berturut-turut? Kok bisa dia zikir berjam-jam? Kok bisa dia pokoknya kayak orang kesurupan. Kesurupannya itu kesurupan ibadah. Ada memang saat-saat yang kita alami seperti itu. Ya, kita tidak mau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini banyak kisah-kisah diceritakan. Kisah Mansur Al-Hallaj rahimahullahu taala, anahum habisuhu 18 yawman faja'a Syubli radhiyallahu anhu qala ya Mansur mal mahabbah qala la tas'alni al-yawma was'alni ghadan falamma ja'a al-ghada wa akhrajuhu min as-sijni wa nasabu an-nata'a li ajli qatlahum mur Syubli baina yadayhi fanada ya Syubli al-mahabba awlaha awwaluha haraka wa akhiruha qatala. Mansur Al-Hallaj ditahan orang-orang selama 18 hari. Kemudian Asyubli bertanya, wahai Mansur, apa yang paling engkau cintai? Dia menjawab, jangan bertanya hari ini, tapi tanyalah besok pagi. Pagi hari pun datang, mereka mengeluarkan Mansur dari penjara dan siap untuk dihukum mati. Asyubli pun lewat di depan Mansur. Ia berkata, wahai Syubli, cinta berawal dari terbakarnya hati dan berakhir dengan terbunuh. Ini kisah Al-Hallaj yang dihukum mati gara-gara dia mengaku menunggangi kaum Gusti. Tapi itu sebenarnya hanya ungkapan kata. Cuma itu nanti menjadi virus berbahaya kalau dilempar ke umum. Ya. Karena orang kalau udah sampai pada maqam fana fillah, dia tidak lagi melihat dirinya. Sudah Allah. Ya. Ada orang mabuk itu kan dia sudah nyerocos kemana-mana karena dia sudah tidak kenal dirinya, itu namanya mabuk. Dia sudah tidak kenal lagi siapa dirinya. Akal warasnya lagi tidak melihat. Tapi ini beda. Ya, akalnya berjalan, dirinya berjalan, kolbunya berjalan, tetapi dia tidak melihat lagi dirinya. Yang dia lihat hanyalah kebesaran Allah. Makanya ada ungkapan mengatakan ada pandangan manusia ketika menjalani perjalanan spiritual ini dua, melihat jamalullah dan melihat jalalullah. Melihat jalalullah itu adalah keperkasaan Allah Ta'ala, menciptakan api Allah yang membakar segala sesuatu. Dialah yang menciptakan. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu khaliq, dia yang maha mencipta. Berarti kalau dia maha mencipta ini, saya kalau kaji lebih dalam lagi ya. Kalau begitu dia mencipta kita semua, punya dialah. Berarti saya ini bukan punya saya. Dialah yang punya semuanya. Begini ya, kita sama anak ya, kita sama anak. Saya tanya ini, kita yang ciptakan anak enggak? Bukan ya? Kenapa kita dekat sekali dengan anak itu?
secara DNA. Ya, itu anak kita. Secara DNA anak kita. Tetapi apakah kita yang menciptakan anak itu? Kan Allah yang mencipta. Cuman melalui kita. Melalui kita. Bagaimana perasaan cinta kita sama anak kita? Luar biasa. Allah, kalau kita kayak begitu, kalau kita seperti itu dengan anak kita, bagaimana Allah yang menciptakan, yang asli sama Maha Pencipta, pasti lebih Maha Penyayang. Makanya kalam Bismillahirrahmanirrahim ini kalam yang sangat tidak disukai sama iblis. Karena begitu turun kalam Bismillahirrahmanirrahim, Allah menyayangi manusia. Yang kafir aja disayang, apalagi yang muslim yang taat. Ada anak kita degil ya, kita sayang tetap sama dia enggak? Kita marah kan, tapi kita sayang. Allah sama juga, tapi Allah lebih beda sama kita. Nah, para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian yang Al-Hallaj mengatakan, ya, cinta itu berawal dari terbakarnya hati. Memang orang kalau cinta itu hati terbakar. Apa artinya kan? Mengingat masa dulu. Itu saya sering kali tanya itu kan kemarin. Adakah sama cintamu kepada manusia dengan cintamu kepada Allah? Bagaimana kamu waktu dulu masih cerita cinta kita dulu ya, sama kekasih kita itu kayak gimana itu? Sama istri kita itu seperti apa yang sekarang? Ya. Udah sampai nggak ke sana rasa cinta kita itu? Melebihi cinta kepada istri, cinta ketika pertama bertemu. Maka orang-orang yang menjalani thariqah, ketika dia sudah bertemu dengan Allah, gak usah cerita lagi bagaimana cintanya. Ya, kesan pertama begitu memukau. Ya. Udah sampai enggak situ? Belum. Jauh tak? Ya. Orang kalau rindu pasti pengen bertemu. Begitu bertemu, balik pulang sedikit ke rumah, pengen lagi datang. Iya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini pengalaman kita. Ini saya cerita-cerita ambil pendekatan yang real aja ya, pendekatan yang real. Baru nanti kita akan bahas. Ya. Ketika kita dahulu jatuh cinta sama seseorang, ya. Perasaan itu tidak mau berpisah. Tidak mau berpisah. Adakah perasaan kita tidak mau berpisah dengan Allah? Kalau orang memang sampai pada makom itu, dia akan merasa tidak akan mau berpisah dari Allah. Sama kita tidak mau berpisah sama istri, sama anak-anak kita. Ya, berpisah sedikit aja, rindu. Pengen terus bersama. Makanya Allah buat itu 5 kali sehari semalam agar terbangun kebersamaan hamba dengan Khalik.
Disebutkan bahwa ya, ini dia dijelaskan sama beliau ya. Ini kan fitnah yang mengenai masuk al-halaj. Isyaratul lamma tahaqqaqu lil halaj rahimahullahu ta'ala fi nazari anna kulla syai'in ma khalaqallahu batilan wa 'allama anna Allah huwal haqq nasiya 'inda tahaqquqi ismul haqq ismu nafsihi fas'al man anta wa qala 'alal haqq. Ini persoalannya di sini. Ya, merupakan pertanda pemikiran masuk al-halaj bahwa semuanya adalah batil. Batil ini adalah semua ini akan kembali tiada. Semua ini kan sia-sia. Padahal benar juga. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan ya Allah ini yang batil, yang sia-sia. Semua ada gunanya. Bahkan bulu hidung aja ada gunanya. Untuk supaya debu-debu yang masuk ke dalam diri kita ini terjaring. Ya. Salah tidak nyata, maksudnya kecuali hanya Allah saja yang mengatakan semua ini tidak nyata. Yang nyata itu hanya Allah. Itulah yang disebut ya, kita ini adalah mungkinul wujud. Allah itu adalah wajibul wujud. Paham itu, saya pernah bahas ini ya. Mungkinul wujud itu adalah kita ini ada karena ada yang mewujudkan. Amin. Coba antum pikir. Saya mulai merinding kalau ceritain ya. Saya pasti merinding kalau ceritain. Mau gemetar badan saya kalau saya ceritain. Lain aja lah. Ya, sudah merinding kan? Merinding kan? Saya merinding kalau ceritain. Merinding saya. Kayak mau teriak aja perasaan badan saya. Ya. Makanya saya jarang-jarang mengkaji yang dalam-dalam ini. Memang kita terbawa ke sana. Mungkinul wujud. Kita ini wujud karena ada yang mewujudkan. Dulu kita tidak wujud. Tahan nafas nih. Wujud antum kayak gimana dulu? Nanti kita akan tidak ada lagi. Hanya ada nama. Dulu Bang Kus tinggal di sini. Dulu yang buat tahu itu namanya Mamang Tahu di Gelani. Pak RT saya dulu namanya Pak Sabtu. Dulunya tidak pernah disebut dia. Mungkin wujud. Nanti kita juga akan kayak gitu. Jadi bagi anak itu. Kalau yang tidak pernah wujud kemudian wujud, kenapa kita menjadikan dia sebagai Tuhan? Kalau matahari tidak pernah wujud terus wujud, kenapa dia kita jadikan Tuhan? Kenapa diri kita dulu tidak wujud, sekarang wujud, kita jadikan dia sebagai Tuhan? Banyak yang menuhankan diri. Maka di situ itu disebut La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada yang wujud kecuali Engkau yang maha wujud. Yang lain ini adalah wujud dari kewujudanmu. Ada dari keberadaanmu yang hakiki.
Kami ini dulu tidak ada. Di situ dalam tafakur. Dah. Sesat itu saya. Kayak mau mati gitu. Kasih dulu ya. Langsung lemes badan saya. Ya. Tapi itu harus kita pikirkan. Karena ayatnya jelas. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Wahai manusia, bukankah kamu tahu dulu kamu itu tidak pernah disebut-sebut orang? Ada sekarang karena aku yang mengadakan kamu. Kenapa setelah kamu ada kamu sombong kepada Allah? Setelah engkau kuberikan kaki bisa berjalan, berikan tangan bisa berusaha, berikan mata bisa memandang, berikan telinga bisa mendengar, berikan akal bisa berpikir, berikan hati bisa mencerna. Qalilan ma tashkurun, kata Allah. Kebanyakan kalian tidak tahu bersyukur kepada aku. Kita tahu hakikat itu tenggelam kita dalam mahabbah. Ya Allah, siapa? Engkaulah segala-galanya. Itu baru la ilaha illa anta. Engkaulah sejati-jatinya Tuhan. Engkaulah yang menciptakan. Engkaulah yang menghidupkan aku. Engkaulah yang memberikan rezeki kepada aku. Engkaulah yang memberikan aku nyawa. Bahkan engkaulah yang memberikan aku lisan, sehingga aku bisa menyebut namamu. Allah, 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 Allah. Uriya anna sadaqal mahabbati bisalati khisal. Diriwayatkan bahwa bukti kebenaran cinta terhadap Allah itu ada dalam 3 hal. Yang pertama, ya, ayyuhtaru kalamu habibihi ala kalami ghairihi. Dia lebih memilih perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala daripada perkataan yang lain. Artinya dia yakin kepada Al-Quran, wahyu Allah, ya, daripada manusia punya perkataan yang mungkin saja ada salahnya. Yang kedua, wa yakhtaru majalisi habibuhu ala majalisi ghairuhu. Dia lebih memilih berkumpul dengan kekasih-kekasihnya Allah daripada berkumpul dengan yang selainnya. Betul itu. Kan begitulah. Kita udah kayak begini nih, cerita terlalu panjang lebar yang lain malas. Cerita politik pun kita udah malas. Mau bagaimanapun begitu itu dunia ini, itu juga nanti yang Allah yang ngatur. Kita ikhtiar aja. Ya. Kita kembalikan lagi kepada Dia. Dia yang menjadikan, Dia yang ngatur, Dia yang membimbing. Makanya orang-orang yang ahli ma'rifat, arif billah, ceritanya arif billah, yang arif mengenal Allah, dia tidak terlalu kepo sangat. Dia tidak terlalu, makanya hidupnya tidak terlalu
Apa ya yang kayak seperti itu ya? Karena dunia ini hilang juga, akan berakhir juga semua. Saya kadang-kadang kalau dalam tafakur itu, macam mana kalau mati nanti? Ya. Macam mana nanti dengan Allah Ta'ala? Bagaimana kedekatan kita dengan Dia? Nah, dari sekarang ini kita bangun kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Kita bangun kedekatan kita dengan Dia. Karena di antara problem-problem yang kita hadapi dalam segala lini kehidupan, akhirnya kita hanya mengucap satu kata, yang paling mengerti dan memahami terhadap diriku hanya Engkau. Dan ada orang-orang, bahkan gurumu sendiri pun tidak tahu bagaimana nyelesain yang sebenarnya masalah pribadi. Tidak ada yang paling tahu kecuali Allah. Saya itu naik mobil, mohon maaf wala riak, wala sum'ah. Saya bukan riak dan sum'ah. Pulang saya dari Pinang karena terlalu banyak beban persoalan. Saya menyimpulkan, yang ngerti saya hanya Engkau ya Allah. Nggak ada satu orang pun yang bisa mengerti saya. Nggak ada satu orang pun yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik buat saya. Hanya Engkau. Hanya Engkau yang paham tentang saya. Berikan saya petunjuk. Ya kita cari masukan di sini ke sana, tetapi yang akhirnya final itu adalah Allah. Apalagi melawan diri sendiri, Pak. Memerangi diri sendiri. Kita ini itu ya lawan tuh yang paling berat melawan siapa? Bangkisan. Yang paling berat lawan kita siapa? Diri sendiri kan? Diri sendiri. Udah berbagai macam teori itu kita pakai. Ujung-ujungnya itulah yang disebut La ilaha illallah. Tidak ada lagi kecuali hanya Dia saja. Hanya Dia. Hanya Dia. Ya Allah. Maka ketika orang sampai pada perjalanan berlaku spiritual, ketika dia musyahadah, ya, nengok kiri kanan, kulihat saja. Dia nengok ini, dia lihat ini. Bukan itu. Itu hanya pemandangan dalam perjalanan. Yang kamu tuju itu terus melangkah terus menuju Allah. Ini hanya bentangan alam. Bukan alam malakut tujuan, tetapi Allah. Bukan. Kalau sampai di alam malakut sana, macam-macam kita tengok, bukan juga itu. Bagaimana ciri dia sudah mengenal Tuhan? Mabuk. Salah satunya ini. Mabuk kepayang. Udah sampai pernah kita zikir enak lah, kita zikirkan enak betul zikir. Sampai kita jalan tuh kayak orang mabuk, bingung, linglung. Kelihatan zahir kita kayak begini, tapi hati dan pikiran kita tuh Allah. Memang ada saat-saat kita kayak gitu. Duduk. Tidak bisa kita omong ya. Ya. Yang ketiga, jadi orang yang bukti kebenaran cinta dia kepada Allah itu ada tiga. Yang pertama,
yang dia lebih dahulukan adalah kalamullah daripada kalamun nas. Yang kedua, lebih senang berkumpul dengan orang-orang kekasih-kekasih Allah daripada yang lain. Dan yang ketiga, dikatakan oleh para ulama ini, ya, wa yakhtaru ridha habibuhu ala ridha ghairuhu, dan lebih memilih ridha Allah daripada ridha yang lainnya. Memang ini benar. Udah sampai kan? Ya, ada dua yang ini disogok ini disogok ini kan, ya, ketika antum disogok untuk sesuatu yang baik, berperang, terima ada ridho manusia kan ridho. Contohnya, ya, dibenci manusia atau mau dibenci orang. Ada kata, biar semua manusia membenci, asal Allah mencintai. Itu masalah. Sama dengan Rasulullah, ketika dibenci oleh orang-orang Quraisy, tidak ada masalah, asalkan Allah cinta kepada. Ya. Disebutkan, ya, kada fil mutawakkil al-'ishq hatta kal istar wa kashful israr wal wuju' ajzur ruh an ihtimalu ghalabati syauqi 'inda wujudil halawati dzikri hatta la qata'a adu min a'dha'ihi la yahus wa la yash'ab bi Allah. Yang luar biasa. Gelora rindu itu mampu merobek segala hal, segala macam tutup, dan membuka semua rahasia. Greget cinta mampu melemahkan ruh, sebab ia memikul beban penguasaan cinta yang memuncak di saat ada manisnya zikir. Di saat ada datang manisnya zikir, wah, memang. Oh, udah lupa kita dengan dunia. Wah, asik betul, lupa zikir. Ya. Sehingga andai saat itu ada bagian anggota badan yang terpotong, ia tidak akan merasakan apa-apa. Allahu Akbar. Potong dia punya kaki, diambil panah, tidak rasakan apa. Ya, saya belum sampai tingkatan awal. Ya. Di dalam kitab apa namanya, Minhajul Qasidin, disebutkan bahwa, ya, ketahuilah bahwa masalah-masalah ilahiyah itu tidak akan ada kesudahannya. Setiap hamba hanya bisa menyibak sebagian kecil di antaranya, dan masalah-masalah yang lain tetap tidak ada kesudahannya. Namun orang yang memiliki ma'rifat mengetahui keberadaan masalah-masalah ilahiyah itu, dan tentu saja Allah juga mengetahuinya. Hamba itu juga menyadari bahwa apa yang ada di luar jangkauannya, dengan memandang dan menyaksikan Allah yang kenikmatannya tiada dapat digambarkan oleh hati yang sedang rindu seperti hanya di dunia ini. Ada satu doa, ya. Doa ini diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada' wa budal 'ash ba'dal maut wa lazatin nazara ila wajhika wa syauqan ila liqa'ika. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Ahmad wal Hakim. Ya Allah, aku memohon keridhaan setelah qada, kehidupan yang sejuk setelah kematian, kelezatan memandang wajahmu, dan kerinduan bersua denganmu. Di dalam Taurat disebutkan, Allah Ta'ala berfirman, sungguh lama kerinduan orang-orang yang bijak untuk bersua denganku.
dan aku lebih rindu untuk bersua dengan mereka. Jadi ketika kita rindu bersua dengan Allah, Allah pun rindu bersua dengan kita. Di antara wahyu diilhamkan Allah kepada sebagian hambanya adalah, sesungguhnya aku mempunyai hamba-hamba dari seluruh hamba-hambaku. Mereka mencintai aku dan aku pun mencintai mereka. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun rindu kepadaku. Mereka menyebut-nyebut namaku dan aku pun menyebut-nyebut nama mereka. Jika kamu mengikuti jalan mereka, maka aku mencintaimu. Dan apabila kamu menyimpang dari jalan mereka, maka aku pasti murka kepadamu. Ada hamba yang bertanya, ya Rabbi, apakah tanda-tanda mereka? Allah menjawab, mereka memperhatikan bayangan pada siang hari sebagaimana penggembala yang penuh belas kasih menggembala kambingnya. Mereka merasa senang dengan tenggelamnya matahari sebagaimana buruh yang merasa senang saat kembali ke sarangnya pada senja hari. Jika malam telah tiba, kegelapan membaur, tempat tidur digelar, dan setiap kekasih menyendiri dengan kekasihnya, maka mereka berdiri tegak, membuka wajah, bermunajat kepadaku dengan kalamku, mengujah nikmat-nikmatku antara rintihan lirih dan isak tangis, di antara keluhan dan pengaduan, antara berdiri dan ruku, antara ruku dan sujud. Dengan mataku seakan-akan mereka tidak mampu menguasai diri karena aku, dan dengan pendengaranku mereka mengadu karena cinta kepadaku. Ini bahasa di dalam kitab Taurat. Para jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, saya mau ngomongkan sedikit ya. Bahwa ketika perjalanan seseorang itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk arif billah kepada Allah, perjalanan-perjalanan yang dia lalui itu dengan zikir-zikir yang dia dawamkan, tentu Allah senantiasa mengangkatnya, diangkat terus oleh Allah Ta'ala. Ya, sampai Allah membuka sesuatu dalam pandangan dia, dalam pandangan batiniah dia, dalam pandangan ainul basariyah dia. Ya. Tetapi itu bukanlah sebagai tujuan, lagi-lagi saya katakan itu bukanlah tujuan. Tujuan seorang hamba sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sudah sampai kepada Allah, tandanya dia sudah sampai kepada Allah adalah kerinduannya dia semakin memuncak. Bukan sampai kepada Allah terus dia malah semakin memuncak. Artinya ibadah-ibadah yang dia lakukan semakin banyak ya, semakin dalam penghayatan dia kepada Allah, semakin dia tidak mau berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya katakan tadi, ini sudah sampai rasa seperti itu dengan yang kita rasakan sekarang, yang kita belajar ya, di zikir ya, sirul asrar tadi ya, sirnya itu masih la ilaha illallah, la ilaha illallah ya, masih jahar, Allah masih jahar. Memang ada zikir yang lain. Zikir itu huwa la ilaha illa huwa, masih jauh. Dia la ilaha illa anta, itu sudah dekat. Maksudnya penjabarannya itu la ilaha illa anta. Anta itu adalah orang yang depan kita ngomong. Tapi Allah tidak mungkin kita jisimkan. Ya. Dan Allah tidak jauh. Aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Bahkan dalam kajian yang lebih jauh, Wallahu muhit, Allah meliputi segala alam semesta ini. Jadi tidak ada sesuatu yang terlewatkan. Jadi kalau ini saya kajian lebih bingung, maksudnya Ustaznya apa itu? Ya. Allah muhit, al-muhit, Allah meliputi alam semesta ini. Ya. La ilaha illa ana wa fi sirri ana. Di dalam sirri itu
Di dalam rahasia, sih itu rahasia. Ya, tapi menjauhkan pula zatnya yang kita lihat tidak ada satu ungkapan perasaan qalbu yang terpancar dari nur ilahi kepada hati orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi hijab-hijab yang menghalangi, terbuka. Ya, ya di zikir sirina ini dimantapkan, ya, dalam zikir sirina. Kalau orang sudah sampai di makom-makom itu, insya Allah. Baik, nanti kita coba di dalam tanya jawab nanti ya. Sebagian masyarakat ditanya tentang persoalan cinta dan menjawab bahwa orang yang sudah cinta itu dia sedikit bergaul dengan manusia, sudah sering menyendiri, sering berpikir dan kelihatannya pendiam. Ia tidak melihat bila mana memandang, tidak mendengar bila mana dipanggil, tidak paham bila bicara, dan hatinya tidak bersedih bila kena bencana. Bila perutnya lapar, ia tidak mengerti kalau sedang lapar, ya, dan lain sebagainya. Artinya ini bahasa-bahasa kiasan sebenarnya, ya. Baik, insyaallah mudah-mudahan ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya hal-hal yang berkaitan dengan kajian ini, ya, Allah. Mana Bang Mukri? Biasanya suka ditanya itu. Kelang Pak. Oh, kalau dia. Pak Ustaz dulu saya minta banyak tadi. Oh ya, Tanya. silakan. Saya dia banyak dia. Nah, kalau tanya dia ada aja. Oh. Kalau dia nggak nanya dia